Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk menjadi manusia atau pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Seperti putramu Yesus di hadapan begitu banyak orang. Ia tidak pernah kasar pada siapapun. Bantu kami ya Bapa untuk bersikap yang sama seperti kepada siapapun juga. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut, rendah hati. Ketika Yesus dan para murid mau menuju ke Yerusalem dan harus melewati Samaria, dan orang Samaria menolak Yesus. Ketika ditolak itulah maka Yesus, atau bukan Yesus tapi para murid terutama Yakobus dan Yohanes meminta izin kepada Yesus untuk mengirimkan guntur, mengirimkan kilat untuk membunuh orang-orang yang menolak Yesus memasuki daerah Samaria itu. Dan Yesus melarang mereka dan mengecam sikap mereka. Dan karena itu Yesus mengatakan tidak boleh ada kekerasan dalam segala bentuk pelayanan pastoral apapun. Dan Yesus melewati daerah lain bersama para muridnya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, berkali-kali Yesus mengungkapkan hal itu, kekerasan akan dibalas dengan kekerasan. Kita ingat ketika di Taman Getsemani, Petrus mengambil pedang dan menebaskan telinga dari seorang imam. Dan Yesus melarang, kalau kamu bermain pedang, kamu juga akan mati dengan pedang. Dan Yesus mengambil potongan telinga itu dan mengembalikan ke telinga yang terputus itu. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus tidak hanya melarang secara verbal seperti itu yang kelihatan fisik, tapi kata-kata Yesus adalah kata-kata yang lembut, tegas, tapi berwibawa. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki dunia. Hari ini kita diajar untuk belajar lemah lembut, tidak memaksakan, tidak dengan kekerasan. Kita ingat contoh di zaman ini, dua orang yang saya kenal, saya tahu, bukan kenal, saya tahu, yaitu Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela. Bagaimana Mahatma Gandhi memperjuangkan kemerdekaan bangsa India dari Inggris, tidak dengan kekerasan, tidak dengan perang, tidak dengan pembunuhan, tidak dengan balas dendam, tapi juga dengan lemah lembut. Ahimsa, jalan kesederhanaan, jalan ke lemah lembutan. Dan itu menjadi powerful sekali sehingga orang-orang, kemudian orang Inggris harus meninggalkan India karena perjuangan Mahatma Gandhi, bapak orang India, kelemah lembutan. Demikian juga dengan Nelson Mandela yang dipenjara selama 30 tahun karena apartheid, yaitu ideologi yang membolehkan orang suku tertentu, suku orang barat sebagai yang lebih superior daripada yang lain. Dan dorongan untuk bertindak, bersikap lemah lembut tanpa kekerasan inilah non-violence movement. Sesuatu yang harus kita perjuangkan juga di bangsa dan negara kita ini. Begitu mudahnya orang katakanlah mengecam dengan kata-kata yang pedas, yang kasar, yang tuduhan-tuduhan yang tidak layak diungkapkan dari mulut seseorang. Dan itu bukan hanya dalam tindakan, tapi dalam kata-kata, dalam sikap, dalam perilaku, terutama juga untuk kelompok-kelompok minoritas, agama-agama tertentu, kepercayaan-kepercayaan tertentu yang bukan dalam mainstream. Kecenderungan orang untuk
merendahkan orang lain, menindas orang lain dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan perilaku, bahkan dengan larangan. Kita tidak heran bagaimana pendirian gereja di tempat-tempat tertentu dilarang, dan kekerasan bahkan pernah harus diruntuhkan gereja atau masjid tertentu karena tidak sesuai dengan harapan orang-orang sekitar. Jadi kekerasan tidak lagi boleh menjadi cara atau jalan untuk menunjukkan kemenangan. Kemarin saya baca dalam medsos bagaimana delegasi Indonesia dalam PBB mengendaki suatu gerakan humanis, ya, menekankan karya dan perbuatan yang bersifat humanis yang diterima oleh banyak orang. Orang disadarkan kembali akan nilai dirinya yang berharga, bernilai, yang tak boleh diperlakukan dengan keras, dengan kejam, baik dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan perbuatan. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Maka ketika Yesus juga ditolak oleh banyak orang di Samaria, dia tidak pernah membalas dengan kata-kata. Bahkan disalib sekalipun, ketika seorang penjahat di sebelah kirinya, kemungkinan di sebelah kirinya, yang seperti melecehkan, menghina, dan mengejek Yesus. Kalau engkau Allah, kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Dan Yesus diam. Bahkan temannya yang sang penjahat itu yang kemudian mengecam penjahat yang menghina Yesus itu. Kita bersalah, kita berdosa, dan kita layak mendapatkan hukuman. Tapi orang ini tidak bersalah sama sekali. Dan saudara, bagaimana kita bisa bersikap lemah lembut? Itu berdasarkan juga bagaimana kita bersikap terhadap diri kita masing-masing. Apakah aku juga lemah lembut? Apakah aku juga memperlakukan diriku ketika aku tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya aku lakukan? Apakah aku belajar mengampuni? Apakah aku belajar memaafkan? Jadi kuncinya adalah sikap batin kita untuk belajar memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, ya. Dan rendah hati yang kedua. Tidak memperlakukan diri lebih daripada yang lain, bahkan memperlakukan orang lain lebih daripada diri kita masing-masing. Semoga pelajaran yang diberikan oleh Yesus kepada kita ini adalah pelajaran untuk bisa menerima diri kita dengan rendah hati, menerima diri kita dengan lemah lembut, bahkan ketika saya berdosa sekalipun. Karena Tuhan bersikap demikian kepada kita. Tuhan tidak pernah memaksakan sesuatu kepada kita. Kalau orang memang tidak bisa, meskipun dia bisa mengubah, menangkap seperti Paulus yang keras itu, tetapi dengan lemah lembut Tuhan tidak sejahat-jahatnya kita sekalipun, Tuhan tetap memperlakukan kita dengan baik. Semoga sikap perilaku kita yang lemah lembut, dan kita ingat akan kata-kata Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki dunia. Mari kita bersikap lemah lembut pada siapapun. Bahkan ketika kita dikasari sekalipun, kita juga belajar untuk diam, untuk hening. Ya, karena dengan membalas akan terjadi sesuatu yang tidak layak. Meskipun kita benar, tetapi kerap kali juga kita belajar untuk diam, untuk hening, dan mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Semoga Anda dan saya lebih sejuk, lebih rendah hati di dalam menghadapi segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati kita. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.